Kita mulakan bersama sesi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengenalan fakultas ini jatahnya dalam 45 menit. Karena kita ada 3 fakultas, maka masing-masing fakultas nanti jatahnya 15 menit. Sesuai dengan urutan akar batang buah yang disampaikan Ustadz Ali tadi, maka saya beri kesempatan 15 menit pertama kepada Fakultas Tarbiyah. Kepada Dekan Fakultas Tarbiyah, Dr. Irfan Iswandi, SEMT, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya, ini waktunya sangat singkat. Jadi sudah kita pahami bahwa di institut kita, Yai Al-Aziz atau Institut Agama Islam Al-Zaid Indonesia, ada 3 fakultas. Nah, kami atau saya dipercaya di Fakultas Tarbiyah, ya. Saya sebagai dekan Fakultas Tarbiyah membawahi ada 2 program studi di masing-masing dikepalai oleh 1 orang ketua program studi, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab atau PBA. Sudah hadir di depan kita nih Ustadz Mas'ud Arifin, SPDI MPD. Silakan Ustadz Mas'ud berdiri. Nah, sebentar Ustadz, saya mengenalkan dulu ya. Nah, terus yang kedua, untuk Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI ada Ibu Dewi Utami, SPD MPD. Ya, saya tidak akan bicara banyak, langsung nanti akan dijelaskan pengenalan masing-masing prodi oleh ketua prodi masing-masing. Yang pertama dipersilakan Ustadz Mas'ud. Terima kasih Bapak Dekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan bahasa Arab baru tahun ini yang pecah telur ya. 2 kelas, alhamdulillah ya. Setelah tahun kemarin jumlahnya banyak sekali, 11 orang. Kemudian pindah 1 orang lagi, tinggal 10. Nah, semester besok pindah lagi jadi 9 orang. Sekarang alhamdulillah doa saya diijabah, jadi banyak sekali, ada 60 orang lebih, alhamdulillah ya. Kenapa sih bahasa Arab ini kok sedikit ya? Kuncinya 1, apa? Tidak bisa membaca dan tidak mengerti artinya. Makanya saya kepingin, ini kalau diizinkan ini, 1 semester atau 2 semester ini mahasiswanya langsung belajar ke Arab Saudi ini. Entah di sana jadi apa, pokoknya pulang harus bahasa Arab. Nah gitu ya. Dan itu yang terjadi, itu yang dilakukan oleh Universitas Leipzig di Jerman. Bayangkan orang Jerman ngomongnya bagaimana, dalam 1 tahun sudah bisa bahasa Arab. Ya, kenapa? Kuncinya itu kerjasama dengan Arab Saudi. Nah, kalau antum kepingin seperti itu, insya Allah nanti kita Arabkan Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia atau Ma'had Az-Zaitun ya. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana teknis belajar kita ya, baik mahasiswa senior maupun mahasiswa reguler ya. Kita akan bahas nanti. Baik. Kita ketahui bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa terbesar di dunia nomor 6. Ya, yang pertama itu Mandarin, yang kedua bahasa Inggris, dan selanjutnya. Ya. Nah, kenapa bahasa Arab ini kita pelajari? Memang ada kaitan kita sebagai orang Islam, ya. Coba kalau Anda ini yang senior ya, kadang banyak berdakwah, ya, berdakwah itu ngajak. Kadang-kadang mufrodatnya itu kok saya kurang ngerti ya, gitu kan. Ada itu biasanya dari mana ini gitu ya, mufrodat seperti ini ya. Contoh mutabi, bener nggak ini? Mutabi itu bukan mutabi, apa ini kok? Oh, mungkin muhtabi.
ya muhtabi. Artinya beda artinya ya. Nah, seperti gitu. Mungkin yang lain ada juga ya. Nah, mungkin dari mendengar lalu diucap-ucapkan terus akhirnya salah. Khotok syai' ya, salah kaprah itu. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, supaya bahasa Arab ini disenangi, ya dua itu harus terpecahkan. Bisa membaca dan tahu artinya. Bagaimana tahu artinya? Ya, kalau di YouTube itu untuk mengetahui bahasa, suatu bahasa ya, itu minimal menghafal 1.500 kosakata. 1.500 itu banyak. Tapi kalau umpamanya setiap sholat wajib menghafal satu aja, maka sehari 5. Ya, jadi untuk 1.500 itu berapa hari itu? Insya Allah kita bismillah saja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu kuncinya ya. Nanti kalau ada nahwu sorof, nah ini ada skripsi dari mahasiswa yang mewawancarai ada salah satu sekolah MTS ya. Kenapa kok gak bisa bahasa Arab? Jawabannya itu bagaimana gurunya? Gurunya enak, ngajarnya mudah. Kemudian orang tua gimana? Orang tua tidak, ya ada yang tidak tahu lah gitu ya. Tapi ketika diajar saya langsung ngantuk. Nah, jadi gurunya datang saja sudah ngantuk. Nah gitu ya. Bagaimana bisa menguasai? Pokoknya di otaknya itu bahasa Arab sulit. Ya, dan tidak mencari kenapa sulit. Kenapa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya harap nanti yang baik yang senior maupun yang reguler ya, jangan ada pendapat bahwa bahasa Arab sulit. Kalau milih bahasa Arab tapi milih PBA tapi bilang bahasa Arab sulit itu ya repot itu ya. Nah, jadi mari kita cari solusinya supaya bahasa Arab itu mudah. Dan yang lain juga nanti semuanya akan dikenalkan bahasa Arab. Ya, maaf saya tadi ngelihatnya ke sini terus ya. Padahal nanti seluruhnya akan mendapatkan bahasa Arab. Ya, semoga semuanya nanti ada ketertarikan. Jangan dibilang fakultas dakwah gak perlu bahasa Arab. Kalau kata sekarang itu Mas Menteri ya, belajar kok kedokteran itu juga harus belajar robotik. Jadi lintas disiplin ilmu. Ya PBA juga tidak harus bahasa Arab terus ya. Bahasa Inggris juga penting dan yang lain juga penting ya. Ya. Nanti untuk selanjutnya PBA kita perkenalkan sambil jalan saja ya. Demikian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Ya, menghemat waktu, lanjut. Ibu Ketua Program Studi, Bu Dewi Utami, SPD MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tadi PBA 66 personil, kalau PGMI 240. Oke, 240. Ada 24 orang dari Prodi untuk angkatan 10. Dari 98 lulusan Mahat Az-Zaitun ada 12. Tapi walaupun dari 24 mahasiswa yang ada ini, saya sampaikan kepada Bapak Kemahasiswaan bahwasanya calon Presiden OMI berikutnya ada di PGMI, Pak. Kalau yang pertama itu ada Muhammad Isa, di sini juga ada namanya Isa. Mana? Muhammad Isa, PGMI, silakan berdiri. Mama call you darling, where are you? Silakan. Nah itu dia, calon kandidat Presiden OMI yang berikutnya. Karena namanya sama, oke, karena namanya sama. Lalu dari 24 personil ini ada 2 mahasiswa senior kita yang akan menjadi bapak dan ibu buat mereka.
Saya itu yang pertama adalah Ibunda Yuyun Yuneroh. Adakah beliau? Silahkan berdiri Ibu Yuyun. Oke. Dari Jati Barang, wong Jati Barang ki. Ya Bu ya. Oh. And then terima kasih Bu, silakan duduk Bu. Kemudian satu lagi sang ayahanda, saya sampaikan juga tadi, Bapak Sabto Subaya bukan? Sabto. Oke, Bapak Sabto. Jadi ini 2 mahasiswa senior yang sanggup untuk hadir reguler Senin sampai Kamis sampai pada 1 semester dan berikutnya. Begitu Pak Sabto? Alhamdulillah. Begitu Bu Yuyun? Alhamdulillah. Jadi itu perkenalan sebentar untuk personil dari Prodi PGMI. Dan yang lain-lainnya beragam. Ada yang dari Aliyah tadi saya sampaikan, ada yang dari Bonru, ada yang dari SMK. Oke. Nah, sekarang saya beranjak untuk menyampaikan tentang Prodi PGMI. Visinya sebetulnya visi dari PGMI adalah menjadi salah satu rujukan pendidikan bagi para guru madrasah ibtidaiyah, begitu ya. Kemudian yang mereka itu harus yang dinamis, kompetitif, profesional seperti itu. Itu visi dari Prodi PGMI. Kemudian misinya ada 3. Pertama, menjalankan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SNPT, Standar Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedua, visinya adalah SNPT tadi dijadikan sebagai dasar untuk menjamin mutu, baik internal maupun eksternal. Itu adalah beberapa 2 dari 3 visi yang ada. Di Prodi PGMI, seperti yang lainnya juga, ada mata kuliahnya, kelompoknya ada 3. Mata kuliah kompetensi dasar, kompetensi pendukung, dan kompetisi utama. Kalau dasar artinya adalah mata kuliah yang dipelajari oleh seluruh mahasiswa yang ada di IAIA Al-Aziz. Kemudian pendukung yang mendukung di tingkat fakultas. Dan yang utama, kalau utama itu kaitannya dengan program studi. Dari semuanya itu dibagi lagi menjadi 13 bidang kajian. Pastinya karena PGMI kaitannya dengan pembelajaran, pendidikan, kemudian ada penulisan penelitian seperti skripsi, logika dasar dan sebagainya, itu masuk pada dalam penelitian. Kemudian juga ada konsep dasar pembelajaran PKN, layaknya pelajaran yang ada di MI, PKN, kemudian pelajaran agama Islam dan seterusnya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi ada 13 bidang kajian. Jadi sahabat-sahabat PGMI, selanjutnya kita akan lebih banyak berkomunikasi nanti. Satu hal lagi, sebetulnya hari ini saya juga mau menyampaikan kalau seandainya kita juga punya himpunan mahasiswa Prodi PGMI yang baru saja terpilih untuk Dharma Bakti kedua. Ada Elvira di sini. Elvira. Oke, Elvira. Ini sebagai wakil ketua Hima Prodi PGMI, bisa dijelaskan dengan lantang visi dan misi Hima Prodi PGMI? Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk visi dari Hima PGMI itu adalah menjadikan himpunan mahasiswa Prodi PGMI sebagai wadah kegiatan dan penyalur aspirasi dari seluruh mahasiswa demi tercapainya visi dan misi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan misinya yang pertama menjunjung tinggi nilai religius guna mewujudkan mahasiswa yang berakhlak mulia. Yang kedua membangun budaya toleransi dan perdamaian. Yang ketiga menggali potensi dan minat bakat mahasiswa. Yang keempat mengembangkan kepribadian, kreativitas dan keterampilan mahasiswa. Yang kelima menyalurkan aspirasi mahasiswa guna memperluas wawasan di bidang ilmu pendidikan, teknologi pendidikan dan informasi. Yang keenam, bersinergi bersama seluruh hima, baik di dalam maupun di luar kampus. Terima kasih Elvira. Jadi mahasiswa Prodi PGMI nggak perlu khawatir jika ingin
jika punya aspirasi yang luar biasa untuk memajukan kita semua, bisa bergabung dengan Hima Prodi dan menyampaikan aspirasi Anda semua. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Haza wa khairan wa ifatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Ya baik, terima kasih Bu Dewi dan Pak Masud. Demikian perkenalan singkat ya, nanti bisa lebih banyak lagi di kelas ya. Saya kembalikan ke Ustadz Alfi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Irfan Iswandi. Selanjutnya untuk Fakultas Syariah. Karena dekan Fakultas Syariah baru bisa hadir besok, maka langsung saja ke Kaprodinya ya. Kita mulai dari Kaprodi Hukum Tata Negara. Mana Bung Ainur? Oh, ya, akan dibawakan oleh Dr. Siti Ngainur Rohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Slide-nya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan Prodi Hukum Tata Negara, yaitu berdasarkan SK pendiriannya Prodi Hukum Tata Negara dalam kurung siasah. Tapi yang lebih familiar dengan sebutan HTN ya. Kalau untuk acara non formal nggak apa-apa bilang HTN. Tapi kalau untuk acara-acara resmi, kemudian untuk penyebutan di perkuliahan, maka itu penyebutannya harus Hukum Tata Negara dalam kurung siasah. Baik, kemudian lulusan dari Prodi Hukum Tata Negara ini gelarnya apa sih nanti kalau sudah lulus? Yaitu gelarnya SH, Sarjana Hukum. Lalu lapangan kerja atau profil lulusannya seperti apa? Tenang, profil lulusannya itu adalah sangat luas dan sangat banyak. Di antaranya adalah menjadi praktisi hukum di lingkungan peradilan agama dan peradilan negeri. Baik itu hakim, jaksa, panitera, jurusita, dan pegawai di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Kemudian praktisi hukum di luar lingkungan peradilan agama. Apa saja itu? Yaitu diantaranya konsultan hukum, mediator, kemudian arbiter, negarawan, dan politisi yang kredibel dan beradab. Kemudian juga berpeluang menjadi pejabat dinas, konsuler luar negeri atau Kemenlu, legal drafter atau legislator dan analis kebijakan publik, mediator atau arbiter dalam sengketa pemilu, legal officer di perusahaan-perusahaan. Kemudian juga lulusan Hukum Tata Negara berpeluang untuk menjadi tenaga fungsional dan administrator di berbagai lembaga pemerintahan atau negara. Juga menjadi konsultan syariah hukum Islam khususnya di bidang hukum tata negara. Kemudian kalian yang suka di dunia akademik bisa menjadi akademisi atau dosen ataupun bisa menjadi peneliti. Nah, untuk membekali para mahasiswanya selain dengan kurikulum yang sudah dirancang, Prodi Hukum Tata Negara juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan. Di antaranya adalah Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama Subang, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk kaprodinya saya sendiri. Nah, kemudian untuk dosen tetap di Prodi Hukum Tata Negara ini ada Ustadz Abdurrahim MSI. Saya mohon Ustadz Abdurrahim berdiri. Berikutnya ada Ustadz Acep Saifullah SAG MA. Beliau adalah seorang pendakwah, seorang aktivis, pengelola pesantren juga, aktif di TV ataupun di radio, ceramah-ceramah di radio. Itu. Kemudian ada Ustadz Taufikur Rahman, beliau di bidang hukum juga, hukum Islam. Kemudian ada yang terbaru dosen kita Ustadz Munawir Sajali SHI MA,
Ustaz Munawir, saya persilakan berdiri. Kemudian yang terakhir ada Dr. Eti Nurhaitiningrum, SAG MM, MSI. Beliau seorang praktisi politik. Beliau sangat aktif di organisasi-organisasi politik. Dan beliau akan mencalonkan diri sebagai caleg di 2024 ya. Kemudian di Prodi Hukum Tata Negara, saya dibantu seorang staf namanya Nur Alimatus Zahra. Dia mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Kemudian di Prodi Hukum Tata Negara juga ada HIMA ya, Himpunan Mahasiswa Prodi. Bagi kalian yang ingin aktif di kampus, silakan bergabung dengan HIMA Prodi. Oke. Mau jadi hakim, lawyer, ahli hukum tata negara, solusinya hukum tata negara IAI Al-Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Dr. Siti Ainur Rohmah. Selanjutnya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang akan dibawakan oleh Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Ustadz Dadan Mardani, MA MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi amma ba'd. Sahabat semuanya, mana hukum ekonomi syariah? Tunjuk tangan. Alhamdulillah tersebar ya di mana-mana. Baik, mari kita lihat ya. Saya ingin mengenalkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Apa itu hukum ekonomi syariah? Di sini tentunya kita dapat melihat ya. Nanti saya akan singkat saja dan ini sudah ada di bagian akhir. Antum bisa dapatkan, tinggal klik kemudian semua informasi yang ada di sini akan muncul. Kita lihat next. Ya, ada visi dan misi ya. Next. Kemudian ini visinya, silakan lanjutkan. Tidak saya bacakan ya. Nanti bisa dilihat di bagian akhir. Ada visi misi, kemudian ada tujuan. Nah, kemudian ada profil lulusan. Nah, profil lulusan di sini tentunya menancapkan cita-cita kita. Ingin di mana nanti? Ingin jadi apa? Harus itu dulu. Begitu ya. Nah, sehingga apa yang dikerjakan itu jelas. Begitu. Ketika antum menetapkan sebagai ulama, oh berarti muqaranatul madzhab, kemudian fikih dan lain sebagainya itu harus dikuasai, ya. Nah, di sini ada pakarnya, nanti akan saya sebutkan di sana. Berikutnya, lanjut. Nah, ini beberapa alternatif job ya ataupun pekerjaan yang bisa dicapai nanti setelah lulus S1 Hukum Ekonomi Syariah. Ada praktisi bank, berikutnya. Ada pengacara, silahkan ya tanamkan cita-cita ini. Kemudian ada juga perencana keuangan syariah. Ini ada mata kuliahnya, ya. Itu dipegang oleh Al Ustadz Dr. Irfan. Berikutnya ada praktisi asuransi. Kemudian lanjutkan kerjasamanya. Kerjasamanya tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh Prodi atau Kaprodi HTN tadi ya, banyak yang sama, yaitu pengadilan agama, KUA, kemudian bedanya mungkin pengadilan negeri tadi ya, berbeda. Di sini tidak. Jadi pengadilan agama, kemudian perbankan ya, perbankan syariah di sini masuk. Lanjut ya. Nah, ini tidak perlu saya bacakan satu-satu. Cukup banyak sekali yang sudah kita kerjasamakan bahkan dengan institusi luar negeri, yaitu NCC. Nah, ini untuk institusinya juga untuk hukum ekonomi syariah. Tidak heran kalau misalnya di program studi hukum ekonomi syariah nanti akan belajar pemrograman, akan belajar matematika dasar. Itu tidak heran, ya. Nanti akan jadi ada yang jadi programmer, itu silahkan melalui NCC. Selanjutnya, next. Nah, ini ya cukup banyak kerjasamanya. Terus lanjutkan. Nah, ini adalah mahasiswa lulusan HES yang sudah bekerja. Nah, coba kita lihat ya. Itu cukup banyak sekali.
Nanti akan antum lihat ya, silakan dilihat satu persatu. Saya tidak akan bacakan, tapi ini bisa memotivasi. Nah, untuk melihat tadi, yang tadi itu semua, silakan kunjungi situs webnya. Itu silakan ditulis, ketik ya. Nah, jadi tidak saya bacakan tadi supaya antum bisa membaca sendiri dengan selesa di sini. Gitu. Lanjut. Kita akan kenalkan profil dosen tetapnya. Dosen-dosen yang ada di sini semuanya mengajar. Nah, tapi ada dosen tetap, ya. Dosen tetap itu adalah yang ditetapkan sebagai dosen HUMBES, Hukum Ekonomi Syariah. Di antaranya adalah Dr. Irfan Iswandi MT. Nih, beliau dosen tetap Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai dekan di Fakultas Tarbiyah, tapi sebagai dosen tetap di Hukum Ekonomi Syariah. Jadi antum bisa bertemu dengan beliau, dengan dekan Fakultas Tarbiyah. Kemudian yang kedua adalah rektor kita yang berhormat Abi Imam Prawoto, SE MBA, ya, Master of Business Administration dari New Zealand. Begitu juga dengan yang ketiga yaitu Ibu Fitri Rahmiati Sunaria, MBA. Nah, ini sama. Ya, Master of Business Administration dari New Zealand, wakil rektor bidang akademik dan juga dekan Fakultas Syariah. Ya, berikan aplaus. 3 besar. Kita masuk ke yang kedua. Ya, halaman kedua. Nah, sayang sekali di sini tidak ada, ya, tidak hadir. Ini adalah Ustadz Rizal Maulana. Beliau S1-nya adalah alumni Gontor, ya, S1-nya Gontor, ya. Kemudian melanjutkan ke Malaysia, ya, Universitas Antarbangsa Malaysia. Nah, kemudian berikutnya ada Ustadz Ali Aminullah, kandidat doktor. Nah, ini alhamdulillah tadi sudah dikenalkan, ya, ada di sini. Lainnya adalah Dr. Syahril. Nah, mungkin belum pada kenal ya, insya Allah nanti akan dikenalkan di kelas, ya, di kelas perkuliahan. Beliau mengajar untuk semester ini mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Mengajarnya 3 hari, begitu ya. Kalau Ustadz Ali full, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, begitu juga yang ada di sini, seperti Dr. Irfan dan seterusnya. Selanjutnya, ada Ustadz Muhammad Syafi'i. Nah, ini dari Jakarta, ya. Beliau dalam kesempatan semester ini bisa mengajar di hari Rabu dan Kamis, ya, insya Allah bersama kita. Dan ini bisa kita hadirkan atau ada di sini Ustadz Agus Rozak Syamsuddin, ya, SAG MH. Mohon berdiri, Ustadz Agus. Berdiri. Nah, insya Allah semuanya kenal, ya. Siapa yang tidak kenal? Kenal semuanya? Ya, yang dari MA pasti kenal. Ya, beliau adalah koordinator bagian kesiswaan. Jadi sudah tidak asing lagi gitu ya dengan para mahasiswa yang baru masuk dan dari MA ini Ustadz Agus Rozak Syamsuddin. Dari perbandingan madhab, kemudian untuk S2-nya itu dari jurusan ekonomi syariah. Alhamdulillah. Demikian dari Fakultas Syariah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Ustadz Dadan Mardani MESY. Selanjutnya dari Fakultas Dakwah kepada Dekan Fakultas Dakwah Ustadz Ahmad Asraf Fitri MESY, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah, saya sangat senang sebenarnya kalau disuruh berbicara paling akhir. Kenapa? Karena bisa membuli yang sebelum-sebelumnya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya setelah Fakultas Dakwah promosi itu ada banyak mahasiswa yang berbondong-bondong murtad. Murtad dalam artian pindah prodi. Yang semula prodi HES pindah ke MD, prodi PGMI pindah ke KPI. Nah, semoga di kesempatan kali ini juga nanti berhasil dalam tanda kutip memurtadkan kalian semua ya. Nah, sekedar perkenalan awal,
ada 2 prodi yang berada dalam lingkup Fakultas Dakwah. Yang pertama adalah prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, ini untuk teman-teman yang punya passion di dalam bidang jurnalistik, di dalam bidang penyiaran, baik itu televisi maupun radio, sangat cocok masuk ke Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, adapun prodi yang kedua yaitu Manajemen Dakwah. Manajemen dakwah itu bisa dikatakan perpaduan antara unsur jurnalistik dan juga ekonomi syariah. Kenapa? Karena di dalam manajemen dakwah kita mahasiswa khususnya belajar tentang aspek manajemen keuangan syariah, bahkan fikihnya. Selain itu juga belajar tentang ilmu jurnalistik. Nah, berarti kurang lengkap apa ini manajemen dakwah? Makanya sebenarnya ya tepuk tangan dulu. Sebenarnya ya, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saya itu lebih semangat sebenarnya. Tapi untuk tahun sekarang, saya agak kurang semangat. Jujur, kenapa? Karena jumlah mahasiswa yang sudah masuk ke Fakultas Dakwah itu sudah paling banyak. Bukan sombong ini ya. Nah, tapi ya kalau berbicara soal jumlah, saat ini jumlah mahasiswa prodi MD itu mencapai 69. Angka favorit. Terus prodi KPI ada 40. Jadi kalau nanti teman-teman yang ingin menggenapkan jumlah tersebut, silakan menghubungi bagian registrasi panitia atau bagian data. Itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada para koprodi, yaitu prodi KPI dan juga kaprodi Manajemen Dakwah untuk mengenalkan prodinya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Asrul Fitri. Selanjutnya dari Kaprodi KPI, pada Dr. Muhammad Nurkholis Abdul Razak STMT, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sebenarnya kalau bicara komunikasi, hal yang harus kita manage adalah meminimumkan noise supaya informasi yang sampai dari komunikator kepada komunikan, dari dai kepada mad'u itu tidak ada halangan atau barier. Saya sebenarnya boleh ya moderator mohon izin bisa mendekat kepada mahasiswa prodi KPI di posisi sebelah utara. Ini mau menguatkan KPI atau ingin menarik yang bukan KPI ke KPI? Iya betul, saya tetap di sini kalau begitu. Sahabat yang di sebelah sini kan kalau di sana udah pasti ke KPI nih, yang ini belum nih. Baik. Silakan. Terima kasih. Ya, bicara tentang perjalanan pendidikan tinggi yang dijalani oleh peserta didik, kita harus lihat apa yang akan to-be-nya. Kita akan menjadi apa? Maka di sini ada yang namanya profil lulusan. Baik, kalau yang di utara sana mahasiswa KPI sudah paham bahwa mereka akan menjadi yang pertama praktisi komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau mau lihat buktinya, ya itu yang duduk di belakang, yang di kontrol room sana itu adalah lulusan-lulusan prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang mahir dalam melakukan pengendalian mixing audio, video, suara, kemudian menjadi tayangan dari berbagai sudut, seolah-olah sebagai seorang master control room. Ada di sebuah room master control. Ya. Ada di sana saudara kita, saudara Taufikin, angkatan kedua. Ada saudara Yan Haryadi, angkatan kedua. Ada saudara Rasna, angkatan pertama. Beliau-beliau itu semua praktisi komunikasi dan penyiaran. Nah, belum lagi yang lulusan yang menjadi praktisi di tempat-tempat lain. Tentu di organisasi media. Nah, ada juga di sini profil lulusan kedua adalah menjadi asisten peneliti dan pengembang keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini saudara-saudara perlu memahami, disinilah bedanya Anda belajar di tingkat menengah dan belajar di tingkat perguruan tinggi. Anda diajarkan bagaimana berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Di prodi KPI khususnya dan Fakultas Dakwah pada umumnya, kami memfokuskan mahasiswa juga dibekali kemampuan meneliti dan mengembangkan keilmuan
komunikasi dan penyiaran. Entah itu objek-objeknya adalah tayangan-tayangan yang ada di YouTube, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, atau yang milenial-milenial itu yang menyelipkan konten-konten dakwah di dalamnya. Itu kakak-kakak kelas Anda itu udah biasa mewawancara mereka, mengobservasi mereka, ketemu dengan mereka itu udah biasa. Dalam rangka untuk apa? Melatih kemampuan dia nanti lulus menjadi salah satu apa? Asisten peneliti dan pengembang bidang keilmuan penyiaran, komunikasi dan penyiaran Islam. Itu profil kedua. Jadi kalau Anda ingin tertarik mengembangkan itu, KPI sudah pas untuk jadi pilihan. Kemudian yang ketiga, ini bagi yang berketetapan hati ingin mengambil aspek-aspek advokasi kebijakan, media. Jadi bukan hanya sarjana hukum saja yang bisa melakukan advokasi. Lulusan-lulusan komunikasi dan penyiaran Islam, profil lulusannya adalah mampu melakukan advokasi kebijakan media. Kenapa? Karena memang di dalam kurikulum kami disiapkan untuk memiliki kemampuan menganalisis fenomena-fenomena hukum. Tentu yang terkait dengan media. Maka belajar hukum media massa, hukum dan etika media massa, apalagi yang ramai sekarang, undang-undang apa? ITE 2006 yang ramai sekali. Banyak dipakai untuk atau banyak yang dijadikan sebagai sandaran kasus-kasus yang terjadi kaitan konten-konten yang beredar di media sosial juga media massa. Nah, itu dia. Nah, itu profil lulusannya. Jadi kalau dari Bapak guru Ibu guru yang tertarik untuk mungkin tadi seperti halnya yang disampaikan dekan, silahkan. Ya. Kemudian juga yang Bapak Ibu yang sarjana hukum yang mungkin ingin fokus kepada hukum media massa, mungkin Prodi KPI Fakultas Dakwah bisa menjadi pilihan yang dipertimbangkan jika masih mencari dan mencari tambatan hati untuk menjalani 8 semester ke depan. Nah, dalam proses pembelajaran atau perkuliahan yang Anda nanti lalui selama 8 semester. Tadi Wakil Rektor Bidang Administrasi menyampaikan tentang konsep MBKM. Apa itu MBKM? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ustadz, merdeka itu ternyata di luar juga iya betul. MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Anda diberi kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Nah, kurikulum KPI itu sudah mengakomodir bahwa sejak semester 4 sekalipun Anda diperkenankan memilih tempat magang bahkan sampai 3 kali. Jadi mata kuliah magang itu disiapkan sampai 3 seri. Magang pertama di semester 4, magang kedua di semester 5, magang ketiga di semester 6. Waktu libur tentunya. Nah, nanti yang agak seru saat semester 6 karena berbarengan dengan pelaksanaan KKN. Ya. Tapi itu bisa diatur. Ya. Nah, magang itu Anda bisa ambil saat semester 4, Anda bisa pilih berjenjang. Misalkan di semester 4 Anda mengambil magang di misalkan televisi lokal atau regional. Misalkan Badar TV. Itu salah satu partnership kita dalam praktek-praktek media massa televisi. Nanti setelah dari sana di semester berikutnya ambil di media nasional. Bawa itu. Sertifikat magang di tingkat regional itu bawa ke MNC TV. Terus kemudian juga Indosiar, tunjukkan. Maka nanti mahasiswa akan memiliki pengalaman. Ditambah lagi selain partnership kita dengan media-media massa tingkat regional maupun nasional, juga internasional ada. Itu mahasiswa juga akan kita drill, kita upskill juga reskill dengan program-program yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi KPI. Nah, kalau mau tahu fungsionaris Hima Prodi KPI salah satunya ini kakak kelas 1 tingkat yang berjas hitam, berjilbab hitam yang menjadi operator kamera. Ini adalah salah satu fungsionaris di Hima Prodi. Baik, saya kira cukup sosialisasi dari kami. Sekian. Hadza wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Nurkholis. Selanjutnya Kaprodi Manajemen Dakwah
The last but not the least, Ustadz Sobirin MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja karena waktu hanya 3 menit ya, tinggal sisa-sisa yang risiko yang terakhir seperti ini. Ya, tetapi alhamdulillah ya, walaupun sisa-sisa, tapi jumlah mahasiswanya yang terbanyak, alhamdulillah. Ya, mungkin saya hanya di sini hanya menyampaikan profil kompetensi lulusan ya yang dicapai dalam pembelajaran apa saja sih nanti setelah lulus ya, terutama yang masih muda mungkin ya. Tapi kalau yang sudah berkarir baik itu di yayasan atau juga mungkin di lembaga sosial yang lainnya itu tinggal mendapatkan ilmunya saja gitu. Mengapa? Karena sehari-hari sudah sudah berkecimpung gitu ya. Jadi sekarang akan dikuatkan dengan ilmu-ilmu yang akan didapat di prodi manajemen dakwah. Oke. Ini profil lulusannya ya. Jadi ada 3 ya. Jadi sebagai praktisi pengelola dakwah, asisten peneliti sosial keagamaan, dan pengembangan lembaga dakwah. Ya, itu profilnya. Jadi ada 3. Ditambahin di sini memiliki kepribadian yang baik, gitu kan. Terus juga berpengetahuan yang luas, ya, dan juga mutakhir. Mutakhir di sini dikuatkan dengan apa? Ya, di sini kita punya pakar IT gitu kan. Maka di prodi manajemen dakwah ini ada mata kuliah yang menguatkan dalam hal pemuktakhiran. Ya, di antaranya ada ilmu pengenalan komputer. Ya, ada juga aplikasi komputer. Ya, ada aplikasi komputer, terus dikuatkan dengan ada perkembangan dan teknologi, ya, gitu, perkembangan teknologi. Ya, terus yang ditambah dengan kompetensi dari prodi yaitu ada dakwah online. Gitu. Yaitu untuk penguatan dalam hal tentu kemuktakhiran, ya. Next ya. Oke, ya. Ya, di bagian yang sebelumnya. Ya, ini ada 3 tadi, ya. 3 profil yang akan dihasilkan, diantaranya itu yaitu sebagai pengelola, gitu kan? Sebagai pengelola, ya, atau praktisi di sini, praktisi bahasa tadi itu praktisi atau pengelola dakwah. Ya, ini sebagai yang masuk hari ini kebanyakan sudah praktisi. Mengapa? Karena sudah berkecimpung di yayasan. Ya, berkecimpung di yayasan itu sebagai praktisi. Ya, tinggal dikuatkan untuk mendapatkan ilmu sehingga mungkin nanti bisa setelah mendapatkan atau setelah bergabung dengan prodi manajemen dakwah ini nanti akan meningkat capaiannya di yayasannya itu, gitu ya, gitu. Jadi mungkin kalau sebelumnya itu di akhir-akhir bulan itu dikejar-kejar ya oleh pimpinannya, nah di sini mungkin nanti awal bulan sudah selesai. Gitu ya, capaian yang telah diajamkan oleh yayasan itu, ya, gitu, ya, itu pengelola, gitu, pengelola. Nanti ada berbagai manajemen dari akan dipelajari. Terus yang kedua praktis sebagai asisten ya, peneliti ya. Tentu di sini nanti jadi dosen nantinya, gitu ya, menjadi dosen yang punya potensi ya untuk meneliti tentunya tentang lembaga sosial. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan lembaga dakwah. Jadi apabila sudah berhasil ya satu yayasan, maka mengembangkan di yayasan di tempat yang lain. Ini sudah dilaksanakan bahkan dari Jakarta yang mengembangkan di Kalimantan. Gitu. Nah, ini pengembangan gitu ya, lembaga sosial, lembaga yayasan gitu ya. Ini ada
dari alumni MD, saya tanya di mana sekarang? Di Kalimantan Tengah, Ustaz. Gitu. Jadi dasar dari Jakarta. Ya dia mengembangkan di Kalimantan Tengah. Oke, itu profil lulusan dari prodi manajemen dakwah. Ya, nanti lebih lanjutnya nanti saya jelaskan pada saat di kelas. Ya, dari saya cukup sekian. Ya, hadawalu yarana wa yafadna. Ya, walhamdulillahin. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Terima kasih pada Ustadz Sobirin MPD. Tidak perlu berlama-lama ya, karena sudah terbukti MD paling banyak mahasiswanya hari ini. Saya cukupkan sesi materi kali ini. Kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka.